Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Aldawiyah, NIM 21046137, yang akan menjawab pertanyaan dari UTS Sejarah Indonesia Kuno. Yang pertama, kenapa perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara? Jalur perdagangan antara Cina dengan India melalui jalur laut itu melintasi wilayah Nusantara dengan pusatnya pada masanya yaitu di Selat Malaka. Antara Cina dan India, keduanya saling berperan dalam memberikan pengaruh kebudayaannya, sehingga terbentuklah tatanan pemerintahan dan masyarakat yang baru di Nusantara. Pengaruh kebudayaan India yaitu melahirkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sedangkan hubungannya dengan Cina yaitu adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan dinasti-dinasti yang ada di Cina seperti dinasti Ming. Selain itu juga ada pelayaran yang dilakukan oleh Panglima Cheng Ho untuk memperluas pengaruhnya, serta berita dari perjalanan musafir Tesing tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan kedua yaitu jika saya menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota kerajaan Magadha. Apa yang saya lakukan saat melihat rakyat yang kemiskinan? Apakah saya setuju atau tidak? Jawabannya yaitu saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, yaitu sebagai menjadi petapa. Karena jika saya tetap berada di lingkungan istana, itu artinya saya tetap akan tidak dapat melihat bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh rakyat saya sendiri. Karena di lingkungan istana hanya mengenal hal yang menyenangkan saja, seperti apa yang dirasakan oleh Siddhartha Gautama sebelum melihat keluar istana. Nah, dari hal tersebut maka lahirlah agama Buddha yang menjadi solusi dari yang memberikan keadilan bagi seluruh manusia. Kenapa hal tersebut terjadi demikian? Karena dalam agama Buddha tidak ada sistem kasta, yang artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama, serta setiap orang juga dapat masuk surga asalkan orang tersebut berlaku baik. Kemudian tambahan, jika saya menjadi Siddhartha Gautama, itu saya akan memanfaatkan gelar atau kedudukan, tepatnya kedudukan yang saya miliki, yaitu memiliki korelasi dengan kerajaan, maka saya juga akan menyebarkan agama Buddha tersebut ke kerajaan. Sehingga dengan demikian, penyebaran agama Buddha tentu akan lebih cepat dibandingkan hanya disebarkan ke rakyat biasa saja. Karena agama suatu kerajaan itu menjadi agama bagi seluruh rakyat. Pertanyaan ketiga, yaitu kenapa karakter pemimpin sangat mempengaruhi kejayaan kerajaan Sriwijaya di bawah Bala Putra Dewa, dan korelasikan analisis tersebut dengan permasalahan-permasalahan bangsa hari ini. Jawabannya, karakter kepemimpinan itu sangat mempengaruhi terhadap kejayaan suatu negara atau kerajaan. Pada masa Bala Putra Dewa, dia memiliki karakter yang cakap dan bijaksana dalam memimpin. Dapat kita lihat dari kesuksesannya membawa kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan mencapai puncak kejayaannya, kerajaan yang besar. Terutama seperti suksesnya perdagangan, politik yang stabil, kehidupan masyarakat yang sejahtera, serta pendidikan yang diperhatikan. Selain itu juga ada diplomasi yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya pada masa
Balaputradewa dengan kerajaan lain seperti kerajaan Benggala. Karakter taat beragama dapat dibuktikan dari adanya pelaksanaan ajaran agama Buddha yang menyeluruh pada masa Balaputradewa, dan kerajaan Sriwijaya pada masanya menjadi pusat dari pendidikan agama Buddha. Sedangkan kita melihat apa yang terjadi pada masa saat ini, yaitu banyaknya permasalahan di negeri ini, seperti dalam bidang politik, keadaan politik yang tidak stabil, korupsi merajalela, dan adanya kebijakan yang sejatinya hanya menguntungkan bagi kelompok elit saja. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, kita sangat prihatin melihat keadaan tersebut. Mahalnya sembako saat ini sangat menyusahkan bagi rakyat banyak. Selain itu, ekonomi Indonesia sejatinya dipegang oleh pihak swasta. Keadaan sosial sangat buruk. Kita dapat melihatnya dari tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi saat ini. Sedangkan dalam bidang pendidikan, sejatinya meskipun telah berubahnya kurikulum secara beberapa kali, namun tetap saja hal tersebut tidak menuntas permasalahan pendidikan, seperti ketidakmerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Masih ada wilayah-wilayah yang terpencil yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Sedangkan dalam bidang agama, orang yang menjalankan agama saat ini secara menyeluruh bahkan digelarkan sebagai kaum radikal, dan juga adanya modernisasi agama yang berkedok toleransi. Hal tersebut sangat, dari analisis saya mengenai apa yang terjadi pada masa pemerintahan Balaputradewa, bahwasannya karakter pemimpin itu sangat berpengaruh. Seorang pemimpin yang tidak cakap akan lalai terhadap negaranya, mudah dipengaruhi oleh pihak lain, dan juga adanya kebijakan yang tidak tetap, adanya ketidakpastian dalam membuat kebijakan. Sehingga hal tersebut begitu pentingnya karakter seorang pemimpin dalam satu bangsa. Pemimpin Indonesia seharusnya melihat belajar dari sejarah, yaitu mengenai kesuksesan para pemimpin di masa lalu. Terakhir yaitu apa hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram kuno. Kenapa sering terjadi konflik? Adanya hubungan antara kedua kerajaan ini terjadi setelah pernikahan Samaratungga dari dinasti Salendra kerajaan Mataram kuno dengan Dewi Tara dari kerajaan Sriwijaya. Dari pernikahan tersebut lahirlah Balaputradewa yang kelak akan menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Setelah meninggalnya Samaratungga, terjadi perebutan kekuasaan, di mana tata pemerintahan diserahkan kepada Putri Pramodawardhani yang dijalankan oleh suaminya Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Balaputradewa sebagai keturunan Salendra tidak terima dengan hal tersebut dan menuntut agar kekuasaan tersebut diberikan kepada dia. Dan terjadilah peperangan saudara antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Salendra yang dimenangkan oleh Rakai Pikatan, dan akibatnya terusirlah Balaputradewa ke Sumatera. Dendam tersebut terus diwariskan oleh Balaputradewa kepada cucu keturunannya, yang menyebabkan hal tersebut menjadi pemicu konflik antara kedua kerajaan tersebut. Di akhirnya kerajaan Mataram kuno hancur setelah diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.